Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur boleh ada dalam perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu dan selalu dikuatkan dalam segala situasi dan keadaan yang kita temui. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 28. Kita melihat dalam bacaan ini apa yang mau disampaikan kepada kita semua dengan tema Allah bekerja di dalam penderitaan bersama-sama. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Roma 8 ayat 24 sampai 28. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada malam ini, Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, kita setiap hari hidup dengan berbagai penderitaan, air mata, kesusahan, masa-masa yang membuat kita harus benar-benar survive, berjuang, dan juga bukan hanya berjuang, tapi mempunyai sebuah daya juang untuk bangkit kembali dari seluruh kehidupan kita, kegagalan kita, keterpurukan kita, kesusahan kita, penderitaan. Allah yang menderita, Allah yang bekerja dalam penderitaan. Apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini sebagai sebuah penguatan, karena memang kondisi pada waktu itu adalah kondisi yang sangat sulit bagi Paulus dalam pelayanan dan juga apa yang dihadapi oleh jemaat di Roma. Orang hidup itu harus punya sebuah pengharapan. Ketergantungan dalam hidup kepada Allah adalah yang utama dan terutama. Bukan berarti kalau kita hidup dalam pengharapan itu, kita selalu merasa menjalani hidup baik-baik saja. Karena pengharapan itu berbeda dengan optimis. Kalau optimis itu keyakinan kita bahwa kita mampu, kita harus, kita bisa, dan kita bisa melakukan sesuatu dengan optimisme yang besar. Pengharapan itu berbeda. Pengharapan itu kita tahu bahwa ada kesulitan yang besar, mengalami berbagai pergumulan, mengalami penderitaan, tapi selalu bisa melihat pertolongan Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Itu yang dikatakan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan membuat kita selalu kuat di dalam segala sesuatu. Aku yakin, kata Rasul Paulus, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, zaman yang kita lewati hari ini, dan kita tahu semua orang hidupnya mengeluh. Bukan mereka saja, tapi banyak orang yang hidup dalam pengeluhan-pengeluhan.
pengeluhan yang terucap dan tidak terucapkan. Ya, itulah kehidupan kita hari ini. Tetapi dalam pengharapan kita diingatkan bahwa bukan mereka saja yang mengalami penderitaan, tapi Yesus mengalami penderitaan, dan di dalam penderitaannya Yesus memberikan kemenangan yang luar biasa. Sebab kita diselamatkan, ayat 24 mengatakan, kita diselamatkan dalam pengharapan. Amin ya. Tapi pengharapan, kalau pengharapan hari ini kita lihat bagaimana orang bisa melihatnya lagi. Sebab pengharapan itu sesuatu yang dinantikan. Dan kalau orang sudah mendapatkan apa yang dinantikannya itu, dia tidak berharap lagi. Berbeda dengan orang percaya, berbeda dengan kita hari ini sebagai umat tebusan Allah. Hidup kita setiap hari adalah pengharapan, karena setiap hari kita menantikan bagaimana Allah bekerja, melakukan segala hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, jika kamu mengharapkan apa yang tidak dilihat, kamu melakukannya dengan tekun. Kamu melakukannya dengan tekun. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama, cara Allah bekerja. Cara Allah bekerja itu sangat luar biasa. Ada orang yang mengeluh dalam hidupnya. Ada orang yang menderita, sakit, kehilangan pekerjaan, ya, dan juga mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Ya. Tapi cara Allah bekerja itu luar biasa. Membuat orang yang mengeluh, membuat orang yang menderita, membuat orang yang sakit dan mengalami tekanan hidup itu mampu berteriak kepada Allah, mampu berseru kepada Allah. Itulah cara Allah bekerja. Karena dengan tuntunan Roh Kudus diingatkan bahwa Roh itu membantu kita dalam kesulitan kita, dan Roh itu juga yang berdoa bagi kita. Roh Allah yang ada pada kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita mampu tetap hidup dalam pengharapan, karena Roh itu selalu berdoa bagi kita, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, mengeluh tentang penderitaan hari ini. Banyak orang yang mengeluh hari ini. COVID tidak tahu habis-habis, lalu ada krisis pangan, Rusia invasi dengan Ukraina membuat banyak krisis di dalamnya, ladang dan seluruh tanaman habis musnah, orang mengungsi, orang kelaparan, orang menderita, orang mendapatkan perlakuan kekerasan yang luar biasa karena perang. Itu tekanan yang luar biasa. Tapi cara Allah bekerja dalam segala penderitaan kita selalu menghadirkan pengharapan bagi kita. Nah, karena apa, saudara? Saya mau katakan begini, sudut pandang manusia berbeda dengan sudut pandang Allah. Cara kita melihat penderitaan hari ini berbeda dengan cara Allah melihatnya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang kita, ya kenapa ya situasi ini semakin sulit, semakin membuat kita menderita? Apa yang menurut kita baik hari ini belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi apa yang baik menurut Tuhan tentu baik bagi kehidupan kita. Selalu baik bagi kehidupan kita, sekalipun dikerjakan oleh Allah lewat penderitaan. Allah bekerja dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Allah bekerja dalam penderitaan, mengirimkan anaknya Yesus Kristus, sehingga Yesus mengalami kehidupan yang dilakukan oleh manusia, mengalami sakit, penderitaan, dicemooh, dicaci maki, kehilangan segala sesuatu, diludahi. Yesus adalah potret teladan Allah yang menderita, Allah yang bekerja dalam penderitaan untuk membebaskan dunia dari penderitaan ini. Yesus adalah potret dan teladan hari ini, di mana kita melihat Allah bekerja dalam penderitaan. Saudara,
Kita membaca di ayatnya yang ke-28. Demikian juga ya, Roh membantu kita dalam kelemahan. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita lihat baik-baik apa yang disampaikan di sini. Kita tahu sekarang, jadi tidak ada yang disembunyikan di hadapan Allah. Orang harus mengetahui sekarang, hari ini, apa yang dikerjakan Allah. Allah turut bekerja. Bukan Allah bekerja sendiri, Allah turut bekerja, menyertakan manusia dengan tiap profesinya untuk bekerja bersama-sama dengan Allah. Allah turut bekerja, Allah memberkati semua pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan Allah, sekalipun itu lewat penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, sulit untuk kita menerka cara Allah bekerja lewat penderitaan. Cara Allah bekerja di dalam penderitaan hidup kita. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita ketika kita menderita sakit, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan kita. Bagaimana Allah bekerja dalam penderitaan ketika dunia ada dalam rawa bahaya, ketika perang dan silih berganti, kesusahan, bencana, kekerasan terjadi di mana-mana. Bagaimana Allah bekerja dalam penderitaan untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Ya, saya membaca satu buku yang menarik di National Geographic, ya, satu majalah, ya, National Geographic itu cerita tentang Raja Wali. Raja Wali itu sangat menarik dan unik, saudara, karena burung Raja Wali ketika dia akan membuat sarangnya untuk bertelur, ya, dia cari tempat yang paling tinggi di atas bebatuan yang terjal, di tebing yang paling tinggi. Maka dia akan buat sarang itu secara berlapis-lapis. Lapisan pertama itu ranting yang berduri tajam. Lapisan yang kedua itu dia taruh daun-daun kering di atas ranting yang berduri tajam. Lalu setelah daun kering dia taruh lagi, maka dia cabut bulu-bulu halusnya di sayapnya itu, dan bulu-bulu halusnya ditaruh di lapisan yang ketiga. Lalu setelah itu, ya, dia mulai menaruh lagi di lapisan yang keempat, ya, daun-daun yang lebih soft, dan menaruh telurnya, mengeraminya beberapa saat lamanya. Cukup lama ketika Raja Wali mengerami telurnya untuk menjadi anak-anak Raja Wali, ya. Dan ketika telur-telur itu menetas, induk Raja Wali kasih makan, asuh anaknya, mengasuh dengan tekun supaya makan minum dan mereka jadi sehat dan kuat. Dan ketika mereka sudah mulai kuat, bisa untuk terbang, induknya akan meninggalkan sarangnya. Lalu induk Raja Wali itu akan dorong anaknya ke bawah supaya mau bisa terbang dari tebing ke bawah. Ya, kalau kita pikir ini, waduh, ini anak-anak burung ini akan mati. Ternyata tidak, itu cara Raja Wali untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh dan bisa terbang. Ya, kalau dia sudah mulai dorong, ya, di daun yang soft itu, ya, anaknya masih tidak bergerak, dia dorong lagi, dia tarik supaya bulu-bulu halus itu juga keluar jatuh. Masih belum mau bergerak juga, maka Raja Wali akan menarik kembali, ya, daun-daun yang kering, sehingga yang tersisa hanyalah ranting yang berduri.
Dan ranting yang berduri itu akan sakit dan membuat anak Raja Wali itu akan terbang karena dia kesakitan. Nah, penderitaan itu membuat dia menjadi tangguh dan hebat. Dan ketika dia jatuh, dia belajar untuk terbang. Induknya akan kembali menopangnya supaya dia bisa terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya, kita sering dengar ya kisah Raja Wali ya, bagai Raja Wali ya menaiki laut ya, gunung tinggi, begitu lagu yang kita dengar. Jadi Raja Wali itu digambarkan sosok burung yang paling kuat, tapi dia melewati penderitaan untuk dia bisa menjadi Raja Wali yang tangguh. Cara Allah bekerja melewati penderitaan bersama-sama dengan manusia. Cara Allah bekerja di dalam penderitaan. Kadang-kadang kita merasa sakit, seperti anak Raja Wali tadi yang sakit dan terus didorong oleh induknya. Apakah induknya itu tidak mengasihi dia? Tidak, sangat mengasihinya. Karena induknya ini ingin anak-anaknya menjadi kuat, bahkan lebih kuat daripada dia sendiri. Karena dia akan tua dan hilang dan lenyap. Anak-anak ini akan menggantikan tugasnya untuk melanjutkan karya dengan terbang setinggi-tingginya dan menjadi tangguh. Kehidupan hari ini mengalami berbagai pergolakan. Seperti anak Raja Wali itu, hidup kita hari ini dibentuk oleh Allah lewat penderitaan. Penderitaan apa yang kita hadapi hari ini bukanlah karena Allah tidak mengasihi kita, tapi Allah sangat mengasihi kita, sehingga Allah ingin kita menjadi orang-orang yang kuat, yang hebat, yang mampu berdiri tegak dan melampaui semuanya bersama dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ibu bapak saudara yang diberkati di dalam Tuhan, dalam situasi hari ini di mana juga bukan hanya pandemi yang menjadi momok bagi kita, perang, tapi juga masyarakat yang semakin terus meningkat dalam transformasi digital. Ya, saya membaca Menko Erlangga mengatakan hari ini juga semua sistem ekonomi, baik pertanian, mekanisme akan ditransformasi secara digital. Karena hari ini masyarakat ada di tahap society 5.0. Hal yang sangat penting sekali. Ada banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita yang membuat kita juga menderita kalau kita tidak mampu untuk melakukan, bahkan bisa mengoperasikan teknologi secara baik. Kita dituntut juga untuk belajar. Mungkin kita akan merasakan penderitaan dan kesakitan, tapi kita harus terus naik tinggi dan tinggi untuk belajar supaya segala sarana hari ini bisa dilakukan secara baik dalam sebuah transformasi yang membuat perubahan. Perubahan itu harus dalam diri kita. Gereja hari ini juga bertransformasi. Oleh karena itu ada banyak yang live streaming, ada YouTube, ada renungan harian, dan juga media yang dipakai saya hari ini bagian dari sebuah kolaborasi dalam transformasi digital untuk kita memberitakan firman Tuhan, bukan saja secara ekonomi, dan bangsa ini menjadi sebuah kekuatan yang besar. Anak-anak muda menguasai segala sesuatu. Anak-anak muda bisa bekerja di belakang meja dengan hanya satu ketikan tangan mereka melalui web yang mereka mampu kerjakan. Hari ini juga gereja harus belajar melakukan satu karya dan pelayanan. Ini bagian literasi yang kita lakukan, literasi digital ya, dan kami percaya Bapak Ibu Saudara, perubahan-perubahan zaman ini akan membuat kita ada dalam sebuah pergeseran yang sulit bagi kita. Tapi bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi ini secara baik, dan Allah bekerja bagi kita. Allah memberikan orang yang punya pengetahuan IT dengan kemampuan talentanya untuk melakukan karya bagi Tuhan. Dan itu tidak mudah lewat penderitaan. Orang percaya mendapat kekuatan
dari Tuhan. Dan sampai kapanpun kekuatan dan pengharapan kita hanya dari Allah sendiri. Iman kita yang berproses dalam hal ini. Iman kita tidak bisa digantikan dengan semua teknologi yang dibuat oleh manusia. Iman kita bertransformasi untuk kita melakukan pembaharuan supaya orang juga mengenal apa yang diajarkan oleh Yesus untuk terus hidup berharap dalam kasih kepada Allah. Iman kita membuat kita membesarkan karya Allah. Iman kita yang membesarkan kita untuk hidup dalam pengharapan. Kita tidak bisa menolak perubahan yang terjadi, tapi kita bisa bekerja bersama dengan Allah, melakukan karya-karya seperti yang diungkapkan tadi. Anak Raja Wali itu, dia harus belajar untuk terbang, menggapai mimpinya, terbang setinggi-tingginya dalam kekuatan yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kemampuan hari ini untuk bisa melakukan sesuatu yang baik di tengah penderitaan zaman hari ini. Allah bekerja di dalam penderitaan. Allah ada bagi kita. Allah tidak meninggalkan kita. Mari kita melihat secara baik apa yang dilakukan dalam karya Allah bagi setiap umatnya, meletakkan pengharapan itu di dalam tangan Tuhan. Dengan pengharapan yang setiap hari kita taruh di tangan Tuhan, kita menjadi kuat dan kita bisa melakukan karya-karya bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Mari kita terus berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi pandemi. Kita berdoa bagi bencana, perang. Kita berdoa bagi dunia hari ini. Karena kita ada di dalam dunia. Dan tugas kita adalah berdoa bagi keadilan, perdamaian di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa Allah bekerja dengan cara yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Berikan di hati kami hati yang selalu mengasihi Allah, sehingga dengan hati yang mengasihi Allah kami tetap menjadi orang-orang yang menaikkan doa bagi Allah yang menciptakan dunia. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi keadilan dan perdamaian. Berikanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin dunia. Kami berdoa bagi Rusia dan Ukraina. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi semua umat Tuhan yang ada di Asia Tenggara saat ini, yang sedang bergumul dan menjalani hari-hari dengan berbagai kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi biarlah iman kami tetap menjadi iman yang membesarkan kami untuk hidup dalam anugerah Allah, menaruh pengharapan itu kepada Allah. Ada banyak orang yang menangis karena kelaparan, kehilangan orang yang dikasihi, tidak punya tempat tinggal, mengungsi kelaparan, ladang gandum mereka habis semuanya. Karena itu ya Allah, berkatilah, kasihanilah setiap anak-anak-Mu. Hadirkanlah perdamaian di tengah dunia ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang merasakan kesendirian dalam hidup, penderitaannya. Tuhan menghampiri dan terus memberikan pengharapan itu untuk menghidupkannya, supaya mereka bangkit kembali dari segala penderitaannya, mengenang orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Biarlah mereka juga mampu untuk mendapatkan kekuatan dan pengharapan itu melanjutkan hari-hari hidup. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena COVID, karena bencana alam, bahkan juga kondisi perang yang terjadi hari ini. Kasihanilah mereka ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus,
bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang merasakan sakit, kelemahan tubuh hari ini, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan pemulihan, Allah menghancurkan segala kuasa sakit itu di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami gangguan di bagian kepala, di bagian jantung, paru-paru, lambung, ataupun otot-otot dan persendian saat ini, di dalam nama Yesus kami minta, biarlah kuasa Allah bekerja, mentahirkan mereka dengan hati yang terus menaruh pengharapan kepada Allah. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami hari ini, dalam situasi kondisi yang terjadi, biarlah mereka juga boleh menempuh masa depan mereka dengan belajar dan berinteraksi untuk sebuah proses yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami berdoa bagi rumah tangga yang mengalami pergumulan. Allah menjamah hidup mereka. Kembalikanlah kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Kembalikanlah kasih yang mula-mula itu, sehingga keluarga ini boleh dipulihkan oleh Allah. Kami juga berdoa bagi semua usaha dan kerja yang diberikan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan hari ini, dengan tiap profesinya masing-masing. Berkatilah di dalam nama Yesus. Sukacita yang dialami karena hari ulang tahun, karena syukur, dan semua berkat-berkat yang diterima, berkatilah di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati, bukan hanya pemerintah yang ada di provinsi, di kabupaten dan kota Kupang hari ini, para camat, lurah, RT, RW, kepala desa dimanapun berada, anggota DPR, MPR, anggota DPD, beri mereka hati yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka boleh ada dan bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat dan menolong setiap orang. Bapa di surga, ini doa kami. Kasihanilah kami, berkatilah gereja, berkatilah semua pemuka agama, alim ulama, untuk bisa mengajarkan dan mengarahkan umatnya hadir dalam cinta kasih Allah dan hidup dalam pengharapan. Kasihani kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dengar dan sambut doa kami. Berikanlah berkat-Mu ke atas kepala kami. Arahkanlah hati kami kepada damai sejahtera yang diberikan Allah. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.